الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. وكلهم من رسول الله ملتمس عرفا من البر أو رشفا من الديم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. مبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدئم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. وأذن لصوب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى النقى والعلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pengajian ini kita baca kitab Risalatul Mu'awana ini adalah kita membaca Fatihah terlebih dahulu untuk Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Hud Pasuruan yang telah berpulang ke rahmatullah tadi malam, dan insyaallah jenazahnya akan dimakamkan hari ini. Saya masih belum mendapatkan kabar dari Pasuruan jam berapa jenazah itu akan dimakamkan. Tetapi biasanya adat di Pasuruan, jenazah dibawa ke masjid, disalati di masjid, dikuburkan di belakang masjid. Biasanya kalau tidak habis zuhur, habis asar. Tapi ini saya tidak tahu jam berapa nanti. Beliau ini adalah Habib Hasan, ini putra dari Habib Muhammad bin Hud. Dari kecil saya kumpul dengan beliau. Rumah beliau dengan rumah bibi saya, Nyai Maryam binti Ahmad Qushairi di Pasuruan itu bersebelahan. Jadi setiap hari ketemu, kumpul. Dan beliau mengaji pada Kiai Ahmad bin Sahal. Seperti saya juga mengaji pada beliau, mengaji Quran. Dan beliau ini cucu dari Habib Hud bin Abdullah bin Umar Segaf dari Margi. Habib Hud ini adalah katib Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik, juru tulis. Kalau ada dawuh-dawuhnya Habib Abu Bakar, beliau yang nulis, beliau yang membukukan. Jadi kalam-kalam beliau, mutiara-mutiara yang pernah disampaikan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik ini banyak yang tulisan daripada Al-Habib Hud, Habib Hud bin Abdullah bin Umar Segaf. Beliau mempunyai anak Habib Muhammad bin Hud, Habib Idrus bin Hud, Habib Abdul Qadir bin Hud, dan Habib Alwi bin Hud, Habib Muhsin bin Hud. Tetapi semuanya telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah beliau. Dan beliau pernah datang ke rumah saya di waktu bersama dengan kakak saya, waktu masih mudanya, ke sana kemari berjualan sarung dulu. Tapi beliau ini kemudian khidmah kepada umat. Kemudian khidmah setelah kawin, khidmah kepada umat. Melayani umat di mana ada hall di Pasuruan, hallnya Habib atau hallnya Kiai atau hallnya siapa saja yang beliau diundang, beliau pasti menyempatkan diri untuk datang, dan beliau yang dipasrai untuk membaca Yasin, tahlil, dan lain-lainnya, doa. Hallnya Kiai Hamid, dari mulai diadakan hall sampai kemarin itu yang beliau terakhir memimpin membaca Yasin dan membaca tahlil. Yang di waktu itu saya hadir dalam hall itu, dan beliau masih yang memimpin dari selama 35 tahun kalau tidak salah. Hall itu diadakan, selalu beliau yang memimpin membaca Yasin dan membaca tahlil, dan bacaan beliau sangat bagus sekali karena gurunya Kiai Ahmad bin Sahal. Kiai Ahmad bin Sahal ini mengaji, mondok di Mekah, menghafalkan Quran di Mekah, kemudian mengaji
qiraat sab'ah apa di Mekah. Jadi guru Quran di Pasuruan itu adalah Kiai Ahmad bin Sahal. Beliau mengaji kepada beliau Kiai Ahmad Sahal yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah Kiai Ahmad Sahal. Malah dulu rumahnya Habib Muhammad bin Hud, abahnya Habib Hasan bin Hud ini adalah rumahnya Kiai Ahmad Sahal. Disuruh beli oleh Kiai Ahmad Sahal karena Kiai Ahmad Sahal ingin di sampingnya adalah seorang Habib, di sampingnya adalah seorang Habib. Dua rumah itu disuruh beli kedua Habib yang nyewa rumah. Yang satu Habib Hasan bin Muhammad Al-Habsyi, yang satu Habib Muhammad bin Hud ini kemudian dibeli oleh kedua Habib itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah beliau. Mari kita membaca Fatihah khusus untuk beliau. Keberian ulama ini kita harus menangis karena meninggalnya mereka dibawa ilmunya dibawa. Apabila meninggal ulama, innallaha la yantazi' al-'ilm intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mencabut ilmu itu begitu saja, dicabut dari dada-dadanya manusia. Tidak. Walakin yantazi' al-'ilm bimautil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan matinya para ulama. Banyak ulama yang meninggal di dalam tahun ini. Mudah-mudahan ada gantinya. Allah memberikan ganti para ulama-ulama yang telah dipanggil oleh Allah, para habaib. Termasuk Habib Hasan bin Muhammad bin Hud. Ini Al-Fatihah. Ila ruhi al-Habib Hasan bin Hud bin Muhammad bin Hud As-Sagaf. Allah taghasha'a bir-rahmah wal maghfirah, askunahul jannah, akhtimu lana wa lakum al-husna bi khairin lutfin afiyah. Wa ila hadratin nabiy al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tardah, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. Dan selanjutnya dalam pengajian kali ini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyampaikan wasiatnya kepada kita dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini. Idza aradta an-naum, apabila kamu menghendaki akan tidur, istirahat di waktu malam maupun di waktu siang, qailulah. Idza aradta an-naum fattaji' ala jambika al-ayman, maka rebahlah kamu di atas lambung yang kanan. Seraya wajah ini menghadap ke kiblat, mustaqbilal kiblah. Jadi lambung kanan ini ditaruh di tempat tidur kita. Seperti tidurnya Rasulullah SAW seperti itu. Dengan tangan taruh di bawah, tangan kanan taruh di bawah pipi kanan. Mustaqbilal kiblah, ta'iban min jami'iz dzunub, seraya bertobat dari semua dosa-dosa. Menyatakan tobat dari semua dosa-dosa yang pernah dilakukan. Aziman ala qiyamil lail, serta berazam di waktu akan tidur, berazam akan bangun malam.
akan bangun malam untuk sholat tahajud dan sholat witir dan lain-lainnya. Ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memberikan wasiatnya, kita begitu mapan di tempat tidur, jangan lupa kita membaca doa, jangan lupa kita pakai adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu kita dalam keadaan suci, tahara, ala tahara, punya wudu. Jadi kalau batal, hendaknya ya mengambil air wudu lagi supaya tidur dalam keadaan punya wudu. Karena diceritakan dalam satu keterangan bahwa roh seorang mukmin itu di waktu tidur ya menghadap kepada Allah, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di arasnya sana. Jadi jangan sampai roh kita menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak suci. Karena itu kita dianjurkan untuk mengambil air wudu seperti kita akan sholat. Kemudian jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, membaca ayat kursi dan doa-doa lainnya yang akan diterangkan di belakang ini. Membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, diterangkan bahwa dalam satu keterangan orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali di waktu akan tidur, aman minal gharaq wal haraq was saraq, maka dia akan aman dari rumahnya kebakaran, dari rumahnya tenggelam. Dari 3 hal, rumahnya kebakaran, gak bakal kebakaran, lalu rumahnya banjir, kena longsor, gak bakal kena banjir, gak bakal ada banjir atau longsor. Sarok, dan juga akan aman dari pencuri, rumahnya gak bakal dimasuki pencuri, insya Allah. Kemudian baca ayat kursi. Baca ayat kursi karena perintah Rasulullah, kalau kalian mau tidur, masuk ke tempat tidur, bacalah ayat kursi. Karena orang membaca ayat kursi, la yazalu alaihi minallahi hafid. Dalam satu hadis terangkan bahwa dia akan selalu dijaga oleh malaikat. Akan dijaga oleh malaikat. Kemudian juga di sini diterangkan membaca ini, doa mau tidur. Qailan bismikallahumma rabbi wada'tu jambi. Bismikallahumma rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu ya Allah aku meletakkan lambungku ini. Artinya mau tidur. Bismika arfa'uh, dan dengan namamu aku mengangkatnya. Artinya bangun. Faghfir dzambi, faghfir li dzambi, maka ampunilah semua dosa-dosaku. Kita semua pasti mempunyai dosa, mempunyai kesalahan kepada Allah. Maka dianjurkan kita mau tidur taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah, banyak berzikir. Karena kita tidak tahu dalam tidur kita ini kita akan bangun atau tidak. Kemudian doa ini juga, Allahumma qini adzabak yawma tab'atsu ibadak. Wahai Allah, jagalah kami dari siksamu yawma tab'atsu ibadak, di waktu engkau membangunkan hamba-hambamu, yaitu siksa di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti. Salasan, ini dibaca 3 kali. Dibaca 3 kali menurut Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Allahumma rabbi, bismika Allahumma rabbi wada'tu jambi, wa bismika arfa'uhu waghfir li dhanbi, waghfir li dhanbi, Allahumma qini adzabak yawma tab'atsu ibadak. 3 kali. Kemudian membaca istighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
seperti istighfar sudah kita salat 3 kali. Juga kita baca di waktu kita akan tidur. Di waktu kita akan tidur. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah Maha Agung. Alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan selainnya, al-hayyul qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri. Wa atubu ilaih, dan aku taubat kepadanya. Dibaca juga 3 kali. Kemudian juga baca doa ini. Baca ini. Abdullah bin Abdul Haddad berpesan kepada kita, waqul, dan bacalah subhanallah salasan wa salasin, seperti kita sudah salat, subhanallah salasan wa salasin, walhamdulillah, dan baca alhamdulillah kadzalik, demikian juga 33, wallahu akbar, Allahu akbar arba'an wa salasin, 34. Hanya bedanya kalau sudah sholat kita membacanya 33 kali, Allahu akbar juga 33 kali. Tapi di waktu kita akan tidur membaca Allahu akbar ini 34 kali. Ini adalah wasiat Rasulullah kepada Siti Fatimah untuk supaya mengerjakan ini. Mengerjakan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar ini di waktu akan tidur. Diceritakan dalam hadis yang sahih di dalam syarahnya Riyadhus Shalihin, insyaallah ada saya membacanya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, insyaallah, kalau tidak salah hadisnya itu, Siti Fatimah menghadap kepada Kanjeng Nabi. Siti Fatimah mendengar bahwa ada jarahan-jarahan dari pasukan yang berjihad ke Bahrain, itu membawa pulang jarahan-jarahan dalam peperangan itu. Jadi dalam peperangan itu pasukan Islam menang, jadi membawa banyak jarahan. Itu dibagi oleh Kanjeng Nabi kepada pasukan itu, dan sebagian dimasukkan Baitul Mal, dibagi pada kaum muslimin semua. Ada budak yang dari jarahan itu, yang budak perempuan. Jadi kalau zaman itu apabila perang dengan orang kafir, kalah mereka, jadi semua itu yang dibawa oleh orang kafir itu dijarah, diambil ya sebagai ghanimah, dihalalkan itu sebagai ghanimah bagi pasukan Islam. Nah, ini Siti Fatimah lalu datang kepada Kanjeng Nabi meminta supaya dikasih itu perempuan yang ditawan itu, yang jadi budak itu, untuk dijadikan pembantu di rumahnya. Karena Siti Fatimah tidak mempunyai pembantu di rumahnya. Kemudian dijawab oleh Kanjeng Nabi, Fatimah, mana yang kau pilih? Kamu saya kasih pembantu, atau kamu saya kasih yang lebih baik dari pembantu yang kamu minta? Yang lebih baik dari yang kamu minta, yaitu seorang pembantu. Kemudian Siti Fatimah ditanya, ada yang lebih baik dari pembantu? Jadi Siti Fatimah tentu akan meminta yang lebih baik dari pembantu yang dia minta. Lalu Siti Fatimah menyatakan meminta yang lebih baik dari pembantu itu. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, kamu kalau mau tidur, bacalah kamu subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali.
Allahu Akbar 34 kali. Bacalah ini. Ini lebih baik dari yang kamu minta. Itu hanya seorang pembantu. Kemudian diterima oleh Siti Fatimah dan pulang menghadap kepada suaminya Sayyidina Ali, ditanya, apa yang kamu dapatkan? Kemudian disampaikan oleh Siti Fatimah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ijazah tadi itu. Ini yang diamalkan oleh para habaib, para kiai-kiai. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Baca sesudah kita sholat 33 kali, 33 kali, 33 kali. Itu sudah sholat. Rasulullah bersabda bahwa man qala subhanallah salat ba'du kulli salatin salasan wa salasin, alhamdulillah salasan wa salasin, Allahu akbar salasan wa salasin, ghufrad dzunub, maka akan diampuni semua dosanya. Wa in kana misla zabadil bahr, sekalipun dosanya itu sebanyak untu es goro, banyak buihnya di laut dari banyaknya, diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah daripada ijazah yang disampaikan oleh Rasulullah pada Siti Fatimah ini, beliau alasannya meminta bantu itu karena capek pekerjaan di rumah. Capek. Semuanya dikerjakan sendiri, pekerjaan di rumah itu. Seorang perempuan tentu sangat banyak sekali. Jauh lebih capek seorang ibu daripada seorang bapak. Pekerjaan seorang ibu di rumah itu sangat banyak sekali. Dan tentunya memang capek. Jadi hikmahnya meminta membantu karena kecapean, karena capeknya ini. Kemudian dikasih ijazah ini, para ulama menerangkan bahwa ijazah ini, bacaan ini bisa memberikan kekuatan kepada kita, bisa ya memberikan kekuatan kepada kita, kepada yang mengerjakannya, bukan hanya untuk Siti Fatimah saja, tapi untuk umatnya semua. Bukan hanya untuk orang perempuan saja, tidak, tapi untuk semua umat Rasulullah SAW, kita pun orang laki perlu untuk mengerjakannya. Akan membantu kita untuk mengatasi persoalan-persoalan ya, untuk apa saja yang kita kerjakan, kita lakukan di dalam rumah kita ya. Insya Allah tidak perlu sampai mempunyai pembantu ya. Zikir-zikir yang lain ada diterangkan dalam kitab-kitab yang lainnya. Di sini hanya ini yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Walin naumi adhkar ghairi hadhi. Selain bagi tidur beberapa zikir selain ini. Di antaranya Habib Ali bin Hasan Abdullah Al-Attas itu berpesan, kalau mau tidur baca ini ayat, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mawtiha basa fiha min kulli dabatin tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari. Da ayatil sahabil musakhkhari wa sahabil musakhkhari baina as-sama'i wal ard inna fi dzalika ayatil liqaumin ya'qilun. Habib Ali bin Abdullah Habib Ali bin Hasan Abdullah Al-Attas mengatakan yu'inuka ala hifdzil Quran, ala hifdzil Quran wa ala tadabburi ma'ani, ya, bisa membantu kamu membantu untuk bisa menghafal Al-Quran dan tadabbur dengan makna-maknanya. Di antaranya itu ya, wala tatim illa ala dhahar, dan janganlah wala tanam illa ala dhahara ini. Dan insyaallah akan kita baca dalam pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وانفعنا بما علمتنا وسبحنا وارزقنا اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا حينا ميتنا غائب شاهدنا اللهم اغفر للحبيب حسن محمد بن هود السكاب اللهم ارفع درجاته في الجنة اللهم افتح باب السماء لروحه اللهم جافر العرض عن جنبيه اللهم لقنه حجته اللهم لقنه حجته يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم نزل بك فقيرا الى رحمتك وانت غنيا عن عذاب رحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم